Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Novia Ramadhani dengan NIM 220340026 dan rekan saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Apriliana Syafitri dengan NIM 22034086. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Rahman Fajri dengan NIM 22034088. Perkenalkan, nama saya Nurfia Deswira dengan NIM 22034025. Selamat datang di pembahasan fisika atmosfer. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengeksplorasi fenomena variabilitas monsun yang berpengaruh terhadap iklim dan cuaca global. Bagaimana monsun dipengaruhi oleh perubahan iklim dan apa dampaknya terhadap kehidupan di bumi? Angin muson atau angin musim adalah angin yang bertiup atau berhembus. Angin musim adalah angin yang akan berganti setiap setengah tahun dalam sekali. Angin muson dibagi menjadi angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat berhembus pada setengah tahun pada bulan Oktober hingga bulan April. Angin muson barat berasal dari belahan benua selatan, terutama Australia. Benua Australia menerima lebih banyak panas matahari sehingga suhu akan lebih tinggi dengan tekanan udara yang rendah, sedangkan yang suhu di daratan Asia rendah menghasilkan tekanan udara yang lebih tinggi. Angin muson timur terjadi antara pada setengah tahun pertama, yakni bulan April sampai Oktober. Pada periode ini, matahari berada pada belahan bumi bagian utara, terutama bagian Asia, yang banyak menerima pemanasan matahari. Akibatnya, suhu di benua Asia akan tinggi dengan tekanan udara rendah, sedangkan di benua Australia rendah dengan tekanan udara yang tinggi. Angin akan bergerak dari Australia menuju Asia, menyebabkan Indonesia melewati musim kemarau. Akibat angin yang membawa sedikit uap air. Monsun atau angin monsun terjadi utamanya akibat gerak semu matahari terhadap bumi secara periodik, yaitu di belahan bumi utara yang puncaknya terjadi pada bulan Juni dan di belahan bumi selatan yang puncaknya terjadi pada bulan Desember. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan energi yang diterima oleh bumi di belahan bumi utara dan selatan setiap tahunnya. Selain itu, kondisi geografis yang dipengaruhi oleh letak samudra dan benua juga mempengaruhi monsun. Secara regional, pada sinar matahari maksimal di belahan bumi utara, yaitu pada sekitar bulan Mei hingga Juli. Terjadi kenaikan suhu di belahan bumi utara yang menyebabkan menurunnya tekanan udara di wilayah tersebut dan terkadang membentuk daerah tekanan rendah atau low pressure area di sekitar Samudra Pasifik Barat Laut. Di sebelah utara Indonesia, di sisi lain suhu dingin terjadi di belahan bumi selatan, yang kemudian membentuk daerah tekanan tinggi di wilayah tersebut, terutama di benua Australia. Massa udara dingin dan kering dari benua Australia tersebut kemudian bergerak menuju daerah dan dengan tekanan yang lebih rendah di belahan bumi utara melewati wilayah Indonesia yang menyebabkan angin timuran di wilayah Indonesia dan kemudian membuat sebagian besar wilayah Indonesia
khususnya bagian selatan menjadi lebih kering. Bahkan beberapa wilayah terkadang menjadi lebih dingin dibandingkan biasanya. Aliran massa udara ini kemudian disebut dengan muson Australia atau dengan angin muson timur. Variabilitas monsun merujuk pada perubahan dalam pola curah hujan, waktu kedatangan, serta intensitas angin musiman dari tahun ke tahun. Fenomena ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kondisi suhu permukaan laut, sirkulasi atmosfer, dan osilasi iklim global, seperti El Nino Southern Oscillation atau disingkat dengan ENSO. Ada beberapa faktor yang menyebabkan variabilitas monsun. Pertama, perubahan suhu permukaan laut di Samudra Hindia dan Pasifik dapat mempengaruhi aliran angin monsun. Misalnya, fenomena El Nino cenderung memperlemah monsun di Asia Selatan, menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang. Sebaliknya, La Nina dapat memperkuat curah hujan monsun. Kedua, pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca meningkatkan suhu atmosfer dan permukaan laut. Ini tidak hanya memperkuat intensitas hujan, tetapi juga memperpanjang periode kekeringan di wilayah tertentu. Variabilitas monsun yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dapat berdampak serius pada pertanian, sumber daya air, dan ketahanan pangan. Curah hujan yang tidak menentu bisa mengakibatkan gagal panen, sementara intensitas hujan yang meningkat dapat memicu banjir besar. Selain itu, wilayah perkotaan yang padat penduduk berisiko terkena dampak banjir akibat meningkatnya intensitas curah hujan, yang dapat mengganggu infrastruktur dan menyebabkan kerugian ekonomi. Fisika atmosfer memainkan peran penting dalam memodelkan dan memprediksi pola monsun. Dengan bantuan teknologi seperti model numerik dan data satelit, kita dapat memprediksi perubahan pola monsun dan dampaknya secara lebih akurat, membantu masyarakat dan pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Untuk menghadapi dampak variabilitas monsun, diperlukan strategi adaptasi seperti pengelolaan air yang lebih efisien, diversifikasi tanaman, dan penggunaan teknologi prediksi cuaca yang lebih baik. Selain itu, upaya global untuk mengurangi emisi karbon sangat penting untuk menstabilkan sistem iklim. Memahami variabilitas monsun adalah kunci untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami lebih dalam tentang fenomena atmosfer yang sangat dinamis ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like,
subscribe, dan membagikan video ini. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.